dolanan tingkle oglak-aglik. Ayo, ayo, ayo. Permainan tingkle oglak-aglik dimainkan oleh 3 orang. Cara bermainnya adalah kita saling bergandengan tangan. Lalu tangan diangkat ke atas. Kemudian saya masuk ke dalam. Lalu kita saling membelakangi. Kaki saya masuk ke dalam kedua tangan teman saya. Lalu Mikael masuk ke atas kaki saya. Lalu Laura masuk ke atas kaki Mikael. Lalu saya menumpang ke kaki Laura. Ang dingklik oglak-aglik, yen keceklek adang gogek. Yuyu mbak yu monggo, dateng peken blonjo. Leh oleh nopo, jenang jagung entok-entok, jenang jagung entok-entok, jenang jagung. Di sini saya akan menceritakan tentang si Pitung jagoan Betawi. Si Pitung adalah pemuda yang saleh dan berbudi luhur. Selain belajar ilmu agama, ia juga belajar ilmu bela diri, yaitu silat. Pada masa Belanda menjajah Indonesia, para kompeni atau orang-orang Belanda bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat jelata. Melihat rakyat jelata tertindas dan keadilan tidak ditegakkan, hati si Pitung tergugah. Ia bersama teman-temannya berencana merampok harta milik para kompeni. Hasil rampokan itu diberikan kepada rakyat jelata. Yang miskin diberi sepikul beras dan yang mempunyai hutang diberikan santunan. Tindakan si Pitung memancing kemarahan para kompeni itu. Akhirnya para kompeni itu berencana menangkap si Pitung hidup atau mati. Si Pitung sukar ditemukan karena dilindungi warga sekitar yang sudah ditolong. Si Pitung pun tidak mudah dikalahkan karena ia memiliki ilmu kebal. Dan akhirnya para kompeni itu menggunakan cara kekerasan. Ia mencari informasi tentang keberadaan si Pitung dan keluarganya. Akhirnya para kompeni itu mendapatkan informasi tentang keberadaan kedua orang tua si Pitung. Lalu kedua orang tua si Pitung ditangkap dan disiksa oleh para kompeni itu. Dan akhirnya para kompeni itu mendapatkan informasi tentang keberadaan si Pitung dan rahasia kekebalan si Pitung. Lalu para kompeni itu melemparkan telur busuk kepada si Pitung dan akhirnya si Pitung ditembaki oleh para kompeni itu. Si Pitung pun mati di tangan kompeni itu. Walaupun sudah mati, namanya tetap dikenal hingga kini. Contoh sumber cahaya pada masa penjajahan adalah 1. Petromak, 2. Obor, 3. Cahaya terjadul. Sifat-sifat cahaya pada Petromax adalah terang benderang dan ketika dilihat pandangan akan silau. Sifat-sifat cahaya pada obor adalah cahaya remang-remang dan menyebar. Sifat-sifat cahaya pada cahaya terjadul adalah merambat lurus dan menembus benda bening. Di sini saya akan menjelaskan satu ayat yang berhubungan dengan persaudaraan, yaitu dari kitab Markus 3 ayat 31 sampai 35, yaitu ayat 34. Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku.
Sikap yang harus dilakukan kepada sesama supaya layak disebut saudara Yesus adalah 1. Mengasihi sesama dan mengasihi musuh kita. 2.